Memang sih dulunya kita waktu nyoba pertanian ini sempat juga kita dikatakan gila, karena dengan harga sawit waktu itu 3.000 sekian kita tumbang, kita rubah menjadi tanaman hortikultura dan ketahanan pangan. Pokoknya banyaklah dulu rintangannya, orang yang mematahkan semangat kita, tapi kita tetap semangat menjadi petani, membudayakan tanaman holti dan ketahanan pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yusuf, tinggal di RT 05 RW 02 Kampung Dayun, Kecamatan Dayun. Saya cerita awal mula kita terjun di pertanian. Kita terjun di pertanian ini di Kampung Dayun udah lebih dari 11 tahun. Ini dulunya lahan sawit, kita tumbang, kita rubah menjadi lahan hortikultura, yaitu tanaman cabai. Nah, ini dia cabainya. Ini cabai mereknya Kaliber. Ini buahnya cukup banyak dan menguntungkan buat petani. Dan kita juga udah mempunyai didikan petani muda yang kita didik, yaitu budidaya tanaman semangka dan cabai seluas lebih kurang 15 hektar. Cabai ini sampai habis, kalau merek Kaliber, kita dulu pernah mencoba itu 1 kilo 2 on sampai 3 on satu pohonnya, dengan menghabiskan anggaran per pohonnya itu sekitar 7.000 sampai 8.000. Ini cabai geprek, kalau orang bilang ini cabai geprek. Manennya seperti ini dia, warna-warna seperti ini, itu udah bisa kita panen. Nah, ini 2 hari lagi kita panen. Nah, seperti ini. Sama kita nanam cabai keriting atau cabai merah paritas akar. Memang sih dulunya kita waktu nyoba pertanian ini sempat juga kita dikatakan gila, karena dengan harga sawit waktu itu 3.000 sekian kita tumbang, kita rubah menjadi tanaman hortikultura dan ketahanan pangan. Pokoknya banyaklah dulu rintangannya, orang yang mematahkan semangat kita, tapi kita tetap semangat menjadi petani, membudayakan tanaman holti dan ketahanan pangan. Dan termasuk kita udah bisa menciptakan bandrek bubuk, itu turunan dari jahe merah. Kita ciptakan bandrek bubuk, dodol nanas, dodol labu. Kenapa kita seperti itu? Karena kita memikirkan di saat tanaman holti itu harganya murah, jadi kita rubah menjadi UMKM. Seperti ini kita juga mau menciptakan buat bubuk cabai. Ini tinggal kita mencari mesinnya gimana. Yang pastinya jadi petani itu sangat luar biasa, karena petani itu adalah kerjaan yang mulia. Tahap awalnya ini kita rotari, dikasih pupuk dolomit, pupuk kandang, dan pupuk TSP. Dan tidak lupa kita juga cek pH tanahnya. Dia kalau nanam cabai, pengolahan tanahnya itu agak lama, dia sekitar 1 bulan. Dia udah masak, udah matang, barulah kita pasang mulsa, pindah ke lapangan. Untuk fase pertumbuhan, ini kita setelah tanam, kita semprot pakai fungisida. Terserah lah itu fungisida, karena kita sebagai petani kadang kan beda-beda seleranya untuk fungisida. Baru umur 5 hari kita kocor pakai pupuk fermentasi. Kalau saya menggunakan pupuk fermentasi itu kita taruh drum biru,
200 liter kita kasih pupuk kandang. Pupuk kandangnya 6 sak, gula merah 1 kilo, gula putih 1 kilo, baru M21 1 botol, baru MPK 1616 1 kilo. Setelah itu kita fermentasikan, kita pupukkan setelah 20 hari. Itu selama 5 hari kita pupuk pakai itu. Seminggu sekali kalau memang cabenya nggak kena hama, itu kita lakukan penyemprotan. Kalau memang udah kena hama 1 minggu 2 kali, itu pakai pungi ataupun insek. Hamanya seperti kutu kebul, hama trip, tungau, ulat, nah seperti itulah. Mungkin sebagai kawan-kawan petani juga tahu gimana cara ngatasinya. Dia kalau masa pembuahan, dia mulai pembungaan, kita menggunakan pupuk MKP, itu disemprotkan dosis 30 mili ataupun 2 sendok, bahkan 3 sendok. Terus kalsium itu untuk memadatkan buah. Terus kita gunakan juga insek untuk pencegahan hamanya. Kalau insek kita gunakan itu curakon dan abamak, itu dosisnya 15 mili. Itu rutin karena untuk mencapai buah yang berkualitas, itu harus safety-nya harus cepat kita untuk menanganinya. Dan kalau untuk cabai kaliber ini, kalau untuk di daerah Dayun itu sekitar 100 hari baru manen. Kalau yang tadi cabai keriting itu sekitar 70-75 hari udah manen. Kalau kaliber ini kendala kita seperti ini. Ini kendala kita di cabai kaliber ya. Kalau ini kita ngatasi pakai Natipo. Itu kalau bisa di saat yang panas terik, embun udah turun, kita semprotkan pakai Natipo ukuran 15 mili. Ini dia udah sembuh, udah kering dah. Ini awal mulanya nanti basah ini dia. Basah di sininya ini. Kalau masalah pemasaran, kaliber ini sangat mudah. Sangat mudah kalau kaliber ini. Bahkan ini termasuk nasional kalau kita cerita, nggak di Riau aja. Tapi untuk untuk ngisi pasar Riau, kaliber ini bahkan sampai kekurangan barang kita. Kaliber. Kalau masalah hasil memuaskan, kaliber ini memuaskan. Asal perlakuan kita itu memang sangat bagus, maka hasilnya pun luar biasa. Kalau 6.000 batang minimal lah, karena di daerah Riau ini kan atas bawah panas. Kita nggak bermuluk-muluk, kita cuma nargetkan 1 pohon itu 0,8 on. Itulah. Kalau masalah harga jual itu sangat mudah. Dan cabai kaliber, selama saya nanam cabai kaliber di Kampung Dayun ini, belum pernah kita mengalami harga di bawah 30, itu 30 ke atas. Bahkan pernah tahun berapa kita pernah harga cabai kaliber ini 1 kilonya 80.000. Ini udah petikan keempat, ini nanti 2 hari lagi udah petikan kelima. Petikan pertama harga 50, petikan kedua 57, petikan ketiga masih sama, dan petikan keempat turun, itu tinggal 37. Sampai mati, sampai mati ya. Itu kita ngapainkan targetnya itu sampai 25-30 kali petikan. Gambaran tinggal kalikan ya 0,8. Berarti anggaplah dia 1 kilo, berarti 6 ton. Memang pernah waktu kita buka lahan ini sempat dibilang kok orang Jawa apa orang Batak.
nggak percaya bapak itu dibilang aku orang Jawa, katanya orang Batak. Karena kenapa dibilang kayak gitu? Karena tanahnya kuning, apa bisa hidup tanaman ini? Dan bapak itu pernah juga kemarin terakhir nengok, ih kok bisa bagus mas tanamannya. Itulah, jadi memang kita di tanaman Holti ini kita kuatkan pupuk organiknya, seperti pokoknya pupuk organik lah. Nah itulah, ya alhamdulillah lumayan panenan kita. Bahkan udah dibilang tanahnya tandus, tanah kuning kita tanam cabai ini. Kita selama terjun di dunia pertanian, kita sudah menjadi petani terbaik Kabupaten Siak. Dan nanti di tanggal 2 kita penilaian juga petani terbaik tingkat provinsi. Motivasi kita buat pemuda dan pemudi yang ada di khususnya di Kabupaten Siak, jangan pernah malu jadi petani. Jangan pernah takut gagal. Karena saya juga teringat motivasi dari orang Jepang, gagal 7 kali, bangkit 8 kali. Jadi nggak perlu mundur, nggak perlu malu kita. Karena petani sekarang pun pekerjaannya udah bersih, udah pakai teknologi seperti selang drip apa. Kalau dulu iyalah, mungkin kotor ya kan. Mungkin dulu petani di cemooh, di padang rendah. Pokoknya buat pemuda-pemudi jangan pernah malu jadi petani, karena itu kerjaan mulia. Dan saya teringat kata-kata Bapak proklamasi, hidup dan matinya suatu bangsa itu adalah soal pangan. Oke, bangkit pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Siak. Kita terus menggalakkan pertanian baik di bidang hortikultura dan ketahanan pangan dan perkebunan. Nggak usah malu, karena kalau kita jadi petani itu asik. Karena kalau kita jadi petani, kita jadi bosnya, kita jadi anggotanya, dan kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang paling utama. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Oke, terima kasih.